Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa kembali lagi bersama Teteh Him di sini di channel Fikih Nikah. Tentunya ini adalah kajian yang lebih dispesifikkan ataupun lebih dikhususkan untuk pasangan suami istri. Mudah-mudahan keluarga kita semakin terjalin menjadi keluarga yang harmonis, yang maslahat dunia dan akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini saya membawa kitab Aqdul Lijan, ya ini karangan Syekh Naqwi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fa'in fa'alna. Maka kalau misalkan ada seorang istri bi'an adharna nusyuza, misalkan seorang istri sengaja dengan zahirnya melakukan nusyuz terhadap sang suaminya, ya tentu ya. Jadi ini diceritakan ada seorang istri yang melakukan dosa nusyuz terhadap sang suaminya. Maka apa sih tindakan yang harus dilakukan oleh seorang suami jika mendapati istrinya yang bernusyuz kepada sang suaminya? Maka di dalam kitab ini dikatakan fahjuruhunna. Maka sang suaminya itu kudu ngarengheng cenah. Sok, naon ari ngarengheng? Kedah ngarengheng cenah fil madaji'i, di tempat tidurnya. Jadi apa atuh teh yang maksudnya fahjuruhunna itu? Jadi yang dimaksudnya fahjuruhunna itu adalah ayatazaluhunna fil firasyi. Maka seorang suami harus menjauhi istrinya di tempat tidurnya. Kan biasanya seorang suami istri itu kan tidurnya kan suka berbarengan bersama. Nah, maka ketika seorang istrinya yang sedang bernusyuz, maka seorang suami memberikan pembelajaran kepada istrinya, ya, menunjukkan akan akan hal yang mana sang suaminya marah karena istrinya itu melakukan hal yang berdosa seperti itu, dan menunjukkannya itu adalah di menjauhi istrinya itu dari tempat tidurnya. Jadi memberikan pembelajaran dengan tidak tidur bersama dengan istrinya. Kurang lebih seperti itu. Watruku madaji'atahunna. Jadi sang suaminya itu harus meninggalkan ya ke tempat tidurnya istri, ayat-naumat, tegasnya ke tempat tidurnya ma'ahunna dengan istrinya. Wahadzal hajru, dan ngarengheng ieu teh ya gitunya ngarengheng teh menjauhi gitu ya. La ghayata lahu li'annahu lihajati shalahiha. Dan ini dikatakan sebetulnya menurut sebagian pendapat ulama itu sampai berapa lama sih? Kalau menurut sebagian ulama itu ya tidak ditentukan berapa lamanya itu, seperti itu. Dan kenapa dilakukan seperti ini? Ini adalah membutuhkan ataupun dengan maksud bertujuan agar memaslahatkan ataupun membereskan akan permasalahan dosa yang sama istrinya itu lakukan, dosa nusyuz tersebut. Famata lam tasluh, maka jika seorang istri itu belum menunjukkan akan iktikad baiknya, misalkan belum menunjukkan akan rasa penyesalannya, misalkan sang istrinya itu belum menunjukkan kepada sang suaminya meminta maaf dengan apa yang telah ia lakukan itu, maka fal hajru bakin, maka di dalam kitab ini dikatakan ya udah sang suaminya ngereheng aja gitu terus ke istrinya sampai sang istrinya itu benar-benar menyadari akan dosanya yang pernah ia lakukan tersebut, seperti itu. Wa mata shaluhat fala hajara. Tetapi kalau sudah maslahat, permasalahannya udah beres, ya udah sang suami itu jangan ngerengheng lagi, jangan menjauhi lagi istrinya, seperti itu ya. Misalkan sang istrinya sudah menyadari akan dosa yang ia lakukan, kemudian sang istrinya juga sudah meminta maaf kepada sang suaminya, ya maka tentulah seorang suami yang bijaksana itu memaafkan akan dosa yang ia lakukan, seperti itu. Nah udah, kalau sang suaminya udah maafin ya udah,
jangan ngerengheng lagi gitu ya, jangan menjauhi lagi istrinya di tempat tidurnya seperti itu. Wa inda ba'dil ulama'i, dan menurut sebagian pendapat ulama, ghayatul hajri syahrun, bahwa batas paling lama sang suami itu ngerengheng gitunya ke istri nate eta teh batas nate selama 1 bulan katanya seperti itu. Wadribuhunna darban ghairu mubarrihin wa huwa alladzi la yuksiru azman wa la yushinu udwan ay darban ghairu syadidin. Nah, jika seorang istrinya itu udah jelas-jelas nih dia berdosa karena melakukan nusyuz. Sang suaminya juga sudah memberikan tindakan nih kepada istrinya dengan ngerengheng tersebut gitu ya, menjauhi gitu sang istrinya. Nah, tetapi ini kok istrinya gak mikir-mikir gitu ya. Udah tahu itu dosa, udah tahu itu salah, udah dikasih tahu sama suaminya kalau itu teh dosa, itu teh salah. Tetap aja ini istrinya gak mau gitu kalau disalahin. Gak merasa ada penyesalan sama sekali. Justru ini sang istri malah membangkang nih, misalkan ke suaminya. Padahal udah jelas-jelas sang istrinya itu berdosa, salah. Itu malah membangkang gitu misalkan ke suaminya. Maka di dalam kitab ini pun tidak apa-apa seorang suami memukuli istrinya. Ya, kalau yang sudah dengar baca kitab ini, mungkin nanti sang istri akan lapor nih kayaknya ke polisi ya, dikarenakan suaminya KDRT. Nah, sebetulnya di dalam referensi kitab fikih ini dikatakan boleh memukul istrinya yang pertama dengan tujuan agar sang istrinya benar-benar merasa takut sehingga memahami bahwa yang ia lakukan itu adalah dosa. Yang kedua, jika sang suami bermaksud agar ada perubahan semakin baiklah bagi sang istrinya. Dan untuk syarat yang ketiga, ingat sang suami jangan memukul terhadap anggota tubuhnya yang justru akan membuat tatu, yang justru akan membuat rusak anggota fisiknya. Tetap itu tidak boleh. Ya, jadi maksudnya memukul di sini ini adalah memukul yang lebih yang lebih identik dengan penggertakan lah. Jadi kalau misalkan sang suami yang lebih identik dengan tindakan yang lebih seperti itu, karena kalau direheng aja ini sang istrinya bandel banget, ya melakukan misalkan pukulan kecil, misalkan ke kakinya, gak boleh ke wajahnya, gak boleh ke badannya, gak boleh ke kepalanya, itu karena bagian-bagian anggota fisik yang mudah sekali terluka, misalkan ke kakinya, ya itu pun jangan terlalu keras sampai pakai apa gitu, jangan sampai ungu gitu ya, jangan, tetap seperti itu. Jadi ketika sang suaminya memukul sehingga ada rasa takut gitu loh sang istrinya karena tidak menuruti akan perintah dari suaminya tersebut. Maka di dalam fikih itu tidak apa-apa. Karena dengan tujuannya itu adalah untuk mendidik istrinya. Yang kebetulan sekali istrinya itu bengal banget gitu ya. Udah dikasih gini, kasih gitu tetap aja bengal. Seperti itu ya. Fa'in ata'nakum fima yuradu minhunna fala tabghu ay la tatlubu alaihinna sabilan ay tariqan ila darbihinna. Akhirnya misalkan karena sang suaminya sudah memperlakukan seperti itu, akhirnya sang istrinya merasa takut dan menyadari akan kesalahannya. Akhirnya sang istrinya bertaubat dan memohon maaf, minta ampun nih sama sang suaminya. Ya udah, kalau udah meminta maaf itu sang istrinya kepada sang suaminya, maka di dalam kitab ini dikatakan, ingat wahai suami, jangan ngungkit lagi akan kesalahan yang dilakukan istri. Nah, itu yang agak susah ya. Istri pun begitu sama kepada sang suami. Jika sang suami melakukan suatu kesalahan, ya udah kalau istrinya udah maafin, jangan diungkit-ungkit lagi yang lalu gitu. Sang suaminya juga sama ke istri, jangan diungkit-ungkit lagi yang lalu. Karena kalau mengungkit lagi, itu akan menimbulkan lagi percekcokan baru di dalam rumah tangganya. Kan udah saling maafin, kan udah saling maafan. Ya udah kalau udah saling maafan, jangan diungkit-ungkit lagi. Nah, ini yang terkadang seperti ini yang terjadi di dalam rumah tangga, kok suka
banget gitu ya mengungkit-ungkit kesalahan suami ataupun kesalahan istrinya. Kalau mengungkit-ungkit ya udah barang tentu nanti akan ada lagi percekcokan baru lagi. Berarti itu menunjukkan kalau kita itu belum benar-benar ikhlas ya memaafkan istri kita ataupun suami kita. Nah, di dalam kitab ini ditekankan, wahai suami jika sudah memaafkan, udah jangan diungkit-ungkit lagi kesalahannya seperti itu. Dan bahkan di kitab ini dikatakan seolah-olah istri kamu itu belum pernah melakukan dosa tersebut. Ini yang susahnya. Jadi lapangkanlah hati sang suaminya seolah-olah istri kita itu belum pernah melakukan dosa nusyuz tersebut. Itulah yang paling lapang ketika kita memaafkan seseorang. Kemudian di sini ada pembahasan yang terakhir. Ini yang diingatkan oleh pengarang ini kitabnya oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Wahai, di sini dikatakan para istri. Wahai, sekali lagi diingatkan ini para istri. Ya, maka ini ada kewajiban untuk seorang istri. Ingat, jangan menyimpan ataupun memasukkan seorang laki-laki yang lain ke dalam rumah kita, apalagi naudzubillahi min dzalik, sampai memberi izin masuk ke area kamar kita. Naudzubillahi min dzalik. Nah, sebetulnya untuk dosa-dosa nusyuz itu sebetulnya banyak sih ya. Tapi mohon maaf banget, insya Allah nanti kapan lain waktu saya akan lebih spesifik membahas nusyuz wanita itu yang bagaimana aja sih, insya Allah ya di pembahasan saya selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.